360 Energi itu inisiatif di bawah Yayasan Sendeikis Indonesia untuk membangun desa-desa yang masih belum ada akses ke listrik. Maksudnya adequate akses ke listrik. Jangan mikir project kayak gini sebagai a distraction to your career atau a distraction to goal kami gitu, misalnya goal aku atau goal teman-teman. Tapi gimana project ini bisa membantu dengan goal itu. Nah, kita udah ketemu lagi di Kudos. Seperti biasa kita akan membahas berbagai prestasi atau cerita-cerita diaspora Indonesia nih ya di mancanegara. Dan kalau dipikir-pikir ya Van ya, kayaknya seneng banget ngedenger cerita-cerita anak muda atau generasi yang sekarang nih yang udah jadi diaspora. Generasi kita ginilah. Iya dong. Yang walaupun udah tinggal di luar negeri, mungkin kuliah atau bekerja gitu ya, jadi diaspora, tapi tetap peduli dan ingin berkontribusi untuk tanah air gitu. Iya, dan kita kalau lagi bikin Kudos ini kan kita benar-benar mencari, udah gitu kita kontak, kita pelajari cerita mengenai anak-anak muda ini gitu ya. Ternyata gila, mereka itu kepedulian terhadap tanah air sama kampung halaman itu nggak tanggung-tanggung. Ya. Bukan hanya di masalah pendidikan gitu ya, dengan memberikan tutor atau mengajar dari jarak jauh, atau juga memberikan bantuan gitu, misalnya mengumpulkan penggalangan dana, misalnya ada musibah di tanah air. Tapi juga sampai melakukan sesuatu yang kalau dipikir tuh gila hebat banget sih, yaitu membangun energi listrik. Wow, jarak jauh ya. Jarak jauh gitu loh. Jadi mungkin karena prihatin gitu ya sama satu daerah di Indonesia, entah itu mungkin kampung halamannya atau memang tempat yang pernah ia kunjungi gitu, melihat bagaimana masyarakat itu kayaknya masih berjuang banget untuk bisa melakukan berbagai aktivitas dengan mudah karena masih keterbatasan sumber energi listrik. Dia tergerak gitu loh bahwa saya bisa nih ngebangunin listrik di sana. Gila hebat. Bisa kepikiran kayak gitu ya walaupun tinggal jauh gitu. Dan gimana caranya, terus udah gitu tantangannya. Nah ini gimana kalau kita tanya langsung aja sama Kemal Rifki. Ya, ini adalah seorang anak muda yang sebenarnya udah kita singgung tadi tuh kegiatannya. Ya nggak sih? Ya. Dia itu tergerak untuk membangun pembangkit listrik di kampung halamannya. Wow. Hai Kak Dania. Nah Van, ini kan udah ada Kemal nih, mungkin Kemal bisa memperkenalkan diri lagi ya. Sekarang di Amerika sedang apa, lalu juga mungkin tinggalnya di mana gitu. Perkenalkan, nama aku Kemal, aku lagi kuliah di Worcester Polytechnic Institute di Massachusetts dan jurusan aku teknik mesin. Oke. Nah, Kemal ini juga bersama teman-teman nih di Amerika katanya kan membuat sebuah project ya, Van ya. Mungkin kita juga pengen tahu nih projectnya itu apa nih, Kemal? Jadi 360 Energi itu inisiatif di bawah Yayasan Sendeikis Indonesia untuk membangun desa-desa yang masih belum ada akses ke listrik. Maksudnya adequate akses ke listrik dengan renewable energy atau energi baru dan terbarukan. EBT. Oke. Nah ini yang menarik ya, karena sekarang ini sepertinya memang semakin banyak anak-anak muda Indonesia gitu ya yang menjadi diaspora, belajar di luar negeri, tapi benar-benar kayak berbagi ke masyarakat di Indonesia seperti Kemal ini gitu. Nah sebelum kita nanti ngebahas ke situnya nih Kemal, pengen tahu kalau Kemal ini backgroundnya gimana nih, sejak kapan di Amerikanya nih? Aku nih sekarang semester 3, jadi udah setahun di Worcester di Amerika. Oke, baru setahun ya, tapi ini kayaknya networknya juga udah banyak nih sehingga bisa menggait teman-teman untuk ikutan di project ini ya, Van ya? Iya, dan sekarang project ini sudah berlangsung, udah berjalan. Awalnya nih gimana nih Kemal? Udah jauh dari tanah air, tapi bisa sampai akhirnya tergerak untuk memulai sesuatu, dan ini benar-benar sesuatu yang sangat berguna buat masyarakat di Indonesia kan, terutama kita di daerah yang masih sulit mendapatkan sumber energi listrik gitu. Jadi sebenarnya ceritanya awalnya ini dari SMP ya, soalnya waktu SMP SMA aku ngerjain project konservasi alam, dan itu juga tapi kan dari sisi sosial ya. Dan menurut aku 360 Energi ini campuran passion aku untuk environmental conservation atau environmental issues dengan sisi teknisnya gitu lah.
And I think this can build komunitas-komunitas yang di Indonesia dengan kayak gini, dengan teknologi. Oke. Dan waktu itu gimana itu memilihnya? Maksudnya memang kan berhubungan dengan konservasi alam gitu ya. Sampai akhirnya, wah ini nih ada sebuah desa, kok kayaknya perlu dibantu. Itu waktu itu gimana sampai menemukan desa atau tempat itu loh, kampung itu tuh gimana tuh waktu itu? Iya. Kalau ceritanya itu untuk 360 sebenarnya it started tahun kemarin. Waktu Enin dari sisi ayah meninggal. Emang beliau dari Sukabumi kan ya. Dan waktu aku balik ke Sukabumi di akhir tahun dan melihat juga daerah sekitar rumahnya kan ya. Dan aku ngeliat tuh ada salah satu perikanan yang aku ngomong sama Pak Sumarna namanya, orang yang punya perikanan itu. Dan aku ngeliat bahwa kanal irigasi ini nih bisa potensi untuk ada powernya gitu loh, yang bisa diambil untuk energi, yang untuk listrik gitu loh. Jadi inspirasinya itu kind of random ya, tapi I think it was, I don't know, I feel like there's meaning in that gitu lah. Soalnya, from an emotional point of view, like dari sisi emotional when I was down, and then, I was given this inspiration, and I really, passionate. Like, I think because it's a passion, maybe it's because I feel like I'm trying to help the community that my family is from or something like that gitu lah. Maybe it's that. Jadi memang waktu itu melihat di situ itu nggak ada listrik sama sekali atau gimana tuh situasinya, Kemal? Jadi bukannya nggak ada listrik sama sekali, tapi mungkin untuk beberapa perikanan karena agak jauh dari pengungsian kan ya. Jadi untuk narik kabel itu kan mahal gitu lah. Misalnya lahannya emang besar, jadi tengah lahan itu nggak ada listrik, dan itu misalnya ada perikanan gitu lah. Jadi kan karena nggak ada akses ke listrik, jadi nggak bisa misalnya masang kincir. Kincir itu dipakai untuk menaikkan produktivitas sebuah kolam gitu lah, biar kolamnya bisa lebih produktif. Ya. Jadi karena itu misalnya 20% dari semua ikan yang di satu kolam itu bisa mati karena nggak ada akses ke oksigen. Oke. Dan di situ tergerak ya Kemal gitu ya, bahwa masa sih nggak bisa melakukan sesuatu gitu. Dan ini kan benar-benar kayak dari dalam banget ya gitu, untuk bisa terdorong melakukan sesuatu tuh nggak gampang gitu, dan sesuatu yang nggak bisa dibilang sama orang gitu, itu benar-benar kayak muncul dari terdalam lah, ada sisi emosionalnya gitu ya. Iya. Dan jadi waktu itu langkah pertamanya apa tuh? Maksudnya kan udah datang ke situ gitu ya. Apakah langsung bilang ke orang tua, wah ini there's something nih yang harus aku lakukan? Apa tuh waktu itu langkah pertama yang Kemal ambil untuk memberanikan diri, akhirnya aku mau bantu nih daerah gitu? I think seperti banyak anak-anak generasi aku ya, when you get an idea, langsung ke YouTube atau ke Google cari ini bisa apa aja sih yang udah ada gitu. Dan habis itu aku ngebuat Google Docs, ngebuat notes semua di situ, idenya diiniin, dan habis itu aku coba tuh ngomong-ngomong sama teman-teman gitu kan, kayak what do you think of this idea? Dan after beberapa minggu ada beberapa temen yang mau ikut, tapi masih nggak ada kayak platform untuk membuat ide ini realita. Nah, and then pas banget sebulan habis itu aku ngeliat ada program di kampus yang untuk nge-fund project-project gitu. Biasanya dipakai kakak kelas yang tahun keempat yang senior untuk mensponsorin thesis mereka atau final project mereka kan ya. Tapi sebenarnya requirements-nya itu nggak ada spesifik harus tahun keempat. Jadi aku ya nggak salah aja. Aku ngebuat proposal, aku apply, disponsorin gitu. Oh gitu ya. Jadi waktu itu memang idenya pengen bikin pembangkit listrik, dan memang ilmunya juga udah tahu gitu ya. Maksudnya kan gimana gitu membangunnya waktu itu, apakah ini jadi sebuah alat, sebuah mesin, sebuah baterai, lalu nanti mau diaplikasikan ke daerah itu atau gimana gitu waktu itu? Aku kalau misalnya dari sisi teknisnya awal, I have to be honest ya, maksudnya kan aku baru semester 3. Jadi I didn't master everything at the start. Tapi I knew that I think kalau when you're pushed to it, I think my passion will drive me to know more gitu kan. Ini bukan cuma buat diri sendiri, tapi ini untuk membantu orang. There's responsibility. Jadi aku harus ngerjain gitu. Aku harus belajar. I think that's the most effective way for me to learn juga sih sebenarnya. Nah sekarang ini ada berapa yang terlibat, Kemal? Sekarang 25 kayaknya deh, 25 orang dalam project ini, itu spanning dari East Coast, West Coast, ITB, UI gitu lah. Itu soalnya kan kita juga kerjasama dengan SRI UI, Society of Renewable Energy. Terus yang dari Amerika itu orang Indonesia semua?
Ya 80% sih semua orang Indonesia ya, yang di Amerika ya. Jadi ini memang kerja antar negara begitu ya, dan apakah alatnya udah ada sampai akhirnya udah dibawa ke Sukabumi? Iya, jadi langkah pertama proyek kita itu kan proyek percontohan ya, yang di Sukabumi, yang di perkenanannya Pak Sumarna. Dan itu pembukaannya, peresmiannya itu Juni 29. Jadi udah nyala satu gitu loh. And emang goal pertama itu proof that bisa dibuat. Nah, setelah itu, after we prove that it can be built, goalnya sekarang itu replikasi gitu. Optimisasi dan replikasi ya. Iya, iya. Jadi tadi udah dibuat untuk perikanannya Pak Sumarna, dan itu biayanya full dari kampus atau ada sponsor lain, Kemal? Untuk yang proyek percontohan sih dari keluarga ya, maksudnya campuran dari keluarga sama campuran dari kampus gitu loh. Oke. Ini kalau misalnya aku lihat di website juga ya, 360energy.io ini ada gambar kayak bikin paket tenaga air gitu ya, airnya yang diputar gitu ya. Kayak ada kolamnya yang muter airnya, itu benar-benar bikin infrastrukturnya sendiri dari nol ya. Iya, bikin dari nol. Keren banget loh. Iya, ini keren banget loh. Maksudnya ini 80% orang-orangnya ada di Amerika, proyeknya ada di Indonesia. Nah itu gimana tuh? Apakah bolak-balik Amerika Indonesia atau gimana? Ini kan maksudnya kan harus diaplikasiin udah gitu di Sukabumi pula gitu. Iya, jadi waktu summer itu kan emang waktu kita semua di sana emang we could be more practical, misalnya more hands on ya. Tapi I think one of the goals summer waktu summer balik tahun ini itu untuk agar ada orang yang Indo Jakarta base atau Bandung base, di mana mereka itu goalnya itu ya emang kerja sama-sama di Bandung, tapi mereka nggak ngerjain semuanya. Mereka relay information, relay data ke tim kita online, and we work together gitu lah. So right, we can't be hands-on in person, but tim yang di Indo mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan gitu lah. Ini aku sih ngeliat di gambarnya ya, karena aku awam banget nih soal energi listrik tenaga air seperti ini gitu kan, yang dibikin bukan melalui waduk besar, tapi benar-benar dibikin seperti kolam, kemudian air diputer, dan dari situ akan menimbulkan tenaga gitu kan ya. Nah sebenarnya nih, apakah teknik seperti ini memang sudah lazim ada, atau Kemal dan teman-teman nih yang menciptakan? Itu yang interesting ya. Soalnya sebenarnya teknologinya udah ada. Ini sebenarnya dibuat oleh Austrian engineer tahun 2008 gitu, namanya Zoltor. Jadi teknologinya udah ada, kita cuma terapin doang di Indonesia. Soalnya aku mikir pertama itu awalnya dibuat di Eropa kan ya. Masalahnya kalau misalnya dibuat di Eropa kan tenaga kerjanya mahal. Dan materialsnya, supply chain-nya segala juga mahal. Dan kalau misalnya diterapkan di Indonesia, with supply chain yang lebih murah, pekerjaan yang lebih murah juga, maksudnya itu, jadi kan lebih scalable gitu loh di Indonesia. Soalnya PLTA tipe kayak gini tuh banyak diterapnya itu sekarang cuma di Nepal dan di India, tapi nggak terlalu banyak di Indonesia. Dan aku mikir kenapa enggak gitu loh. Pendapat dari Pak Sumarna sendiri gimana nih setelah melihat, mungkin udah dengar idenya awalnya sampai akhirnya alatnya udah jadi, lalu juga terlaksana semua rencana yang Kemal kasih tahu gitu ya. Pak Sumarna sendiri melihatnya seperti apa nih? Atau mungkin di daerah Sukabumi itu melihatnya seperti apa nih dengan adanya pembangkit listrik ini? Sekarang sih maksudnya dari awal Pak Sumarna dan komunitas-komunitas di Cirenghas dan di Kampung Bandang itu alhamdulillah very supportive ya. Walaupun ya pasti ada masalah kadang-kadang sosial di mana kayak kita nggak mengkomunikasikan semua, maksudnya ada masalah dengan komunikasi. Dan itu salah satu lessons learned yang very important gitu lah, maksudnya komunikasi itu very essential. Tapi ya sekarang alhamdulillah supportive banget. Emang sebenarnya dari awal supportive banget, cuma ada sometimes Oke. Nah, pengen tahu deh Kemal, lagi-lagi ya, ini aku ngeliat di website aja sih, ini kan namanya 360e microgrid ini ya, jadi bikin seperti kolam, ada buletannya, di tengahnya ada putaran untuk supaya air itu berputar dan mengeluarkan energi, memberikan tenaga gitu ya, yang disambung ke turbin listrik berarti ya, kurang lebih seperti itu kali ya. Nah ini untuk ngebangun ini perlu lahan seberapa luas sih? Itu pertama pertanyaannya. Nanti kedua pengen tahu gambaran kira-kira biaya tuh berapa gitu. Kalau buat kanal irigasinya sendiri ya, maksudnya kalau buat konstruksi tempatnya itu sangat kecil. Kalau misalnya kalau benar 5 meter kali 3 meter tuh corannya yang buat di Sukabumi, segede mobil gitu. Oke, nggak terlalu besar berarti, karena biayanya tuh kira-kira berapa untuk kita bicara di Indonesia nih, kurang lebih aja, nggak usah jelas ya, tapi supaya mungkin bisa menginspirasikan juga teman-teman yang lain lagi dengerin sekarang nih gitu. Kalau biaya itu masih gimana ya, jadi I'm not at liberty to say sekarang gitu, soalnya kan emang lagi dalam banyak eksperimen, tapi goal itu kan kita mikir ini sebagai motor bebeknya energi gitu.
Iya. gitu kan ya. Kita ngasih petani ini dan semua petani bisa beli aksesnya gitu lah. Misalnya initial investment-nya pasti, initial cost-nya itu pasti tinggi. Kita itu we're trying to make a program di mana beban pembayaran awal itu jangan dikasih ke petani. We're not expecting petani untuk ngebayar semuanya gitu kan ya. Tapi kita bikin dulu, dan dari energi yang tambah, dari aerator yang tambah, misalnya ada kincir-kincir yang dipasang dari listrik PLTA-nya, kan income petani itu lebih naik, dan dari income yang lebih naik mereka bisa cicil balik harga investment gitu. Iya, dan untuk masyarakat sendiri gitu ya, berapa besar tenaga yang bisa paling untuk pilot project yang ini deh gitu, berapa besar tenaga yang bisa dikeluarin, Kemal? Jadi desain PLTA kita itu goalnya itu yang 4.500 watt untuk satu PLTA. Ya kalau yang di project percontohan ya bukan 4.500, tapi desain untuk yang benerannya gitu. Kalau yang project percontohan itu the goal, maksudnya yang perikanan Pak Sumarna itu bukan kita goalnya itu nyalain kincir untuk dia gitu, nggak untuk seluas satu kampung gitu, belum gitu ya, tapi ini sebagai pilot projectnya gitu ya. Iya. Dan kedepannya nanti tentunya akan ke tempat-tempat lain juga ya. Apakah udah ada permintaan gitu, Kemal, atau mungkin udah ada daerah lain yang dituju sekarang ini? Ya, jadi sekarang kita ngerjain project CSR dengan Aman Digital dan Beni Batara. Beni Batara itu CIO-nya Aman Digital, yang untuk pembuatan 3 PLTA di Jawa Barat. Nah, sekarang gitu kita di dalam proses pencarian lokasi-lokasi ini, titik-titik baru ini. Kita kolaborasi dengan ESDM Jawa Barat yang survei. Kemarin aja tuh baru survei di Dago di Bandung. Apa kendala paling besar yang dirasain sama Kemal nih dalam melakukan proyek ini? Apakah penerimaan dari masyarakat, atau untuk justru yang masalah itu adalah pada saat ngumpulin orang-orang yang mau terlibat? Mungkin masalah yang paling besar itu sebenarnya sosial ya. Soalnya salah satu advisor kita, Tri Mumpuni, one of the steering committee dari BRIN, dan dia itu menjadi inspirasi banget untuk kita kan, untuk kami kan ya. Dan dia salah satu filosofi IBK, organisasi beliau, itu mereka kan membuat PLTA yang skala besar ya, banyak. Dan filosofi mereka itu dalam semua project, 30% itu teknis effortnya, dan 70% itu sosial. Jadi kita juga menerapkan filosofi itu sih. Dan benar, emang sosial itu the most important thing, because your product can work, tapi kalau misalnya orang yang nggak ngerti, itu nggak akan sustainable gitu lah. And goal kita kan itu sustainable. Jadi masyarakat itu harus beneran tahu, kenal, dan menginginkan sistem kita. And that's our goal. Dan dengan jarak jauh gini memang sih ada orang-orang yang di Indonesia ya dalam proyek ini. Tapi ada kendala lain nggak nih? Maksudnya mungkin Kemal ingin menyampaikan sesuatu tapi agak sulit karena ada di Amerika gitu ya. Maksudnya di negara lain gitu. Iya, maksudnya itu juga suatu isu yang aku juga baru realize ya tahun ini. Dimana, karena COVID, kan semua orang itu tak kenal banget dengan Zoom, dengan online meeting, dan kita as a Gen Z, I think personally for a period of time I didn't see the value of in-person meetings. Maksudnya ngapain in-person kalau misalnya Zoom aja bisa. Tapi waktu summer dan kita beneran turun ke Sukabumi, kita turun dengan ngelihat Pak Sumarna dengan himpunan pertaniannya dia, perikanannya dia, dan mulai ngelihat bahwa in-person itu sebenarnya ada value banget gitu loh. And of course karena aku di Boston, karena aku di sini, there's an issue there, ya kan? There's an issue dalam nggak bisa in person. Nah, that's why it's so important to have a team di Indonesia yang bisa memfasilitasi itu, yang bisa memfasilitasi in-person meeting, komunikasinya bisa langsung gitu lah. Because it's also a sign of respect kan ya, kalau misalnya kita ke mereka dan kita beneran value mereka gitu. It shows that we value them. Lagi-lagi kita harus melihat kayak budaya dari komunitas yang dituju juga gitu ya. Mungkin ada tradisi tertentu. Jadi mungkin cara komunikasinya juga harus sesuai dengan kebudayaan di komunitas itu gitu ya. Iya, jadi itu memang juga harus penting ya. Walaupun tujuan kita ingin membantu masyarakat sekitar, tapi itu tadi kalau ingin membantu ya kita harus menyesuaikan juga dengan faktor budaya, kebiasaan dan lain-lain supaya bisa diterima lebih mudah sosialisasinya. Iya. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Tadi kan Kemal sempat cerita ya, Ibu Tri Mumpuni nih jadi sosok inspiratif yang juga mungkin mendorong untuk tetap semangat gitu ya mengerjakan proyek ini gitu. Nah itu tuh memang setelah melihat apa yang beliau kerjakan lalu jadi terdorong juga, atau mungkin memang mengikuti cara beliau membantu desa-desa gitu ya yang menyediakan listrik gitu, Kemal, waktu itu? Sebenarnya saya pertama komunikasi dengan beliau itu udah Mei. Saya udah more than halfway dari project Percontohan ini juga udah mulai kan ya. Dan when I reached out, aku sebenarnya mau feedback kan ya. Pertama I presented the idea, and then beliau invited aku dan tim 360 ke Subang, ke kantor, ke HQ-nya IBK. Dan setelah itu kita baru beneran mengerti value dari sosial kan, value dari turun ke daerah dan komunikasi dengan mereka. Tapi komunikasi dengan equals gitu lah. Soalnya yang mereka terapkan itu di dalam, maksudnya yang what I took away from that, itu konsep membantu itu kan harus ngerti demand-nya gitu loh. Kita nggak bisa terlalu yakin atas solusi yang kita punya yang di Jakarta. Soalnya kita sendiri nggak tinggal di sana, kita sendiri nggak tahu what's on the location. Dan dari turun tangan itu kita ngelihat bahwa misalnya ide kincir untuk Pak Sumarna dan untuk perikanan itu bukan ide dari kita, ini dari mereka sendiri. Jadi kan mereka yang memberi kasih tahu, kita bilang kami ada ide untuk membuat PLTA, listriknya bisa dipakai untuk penerangan rumah-rumah gitu. Dan mereka bilang oke, bisa dipakai untuk rumah-rumah, tapi potensinya juga besar banget untuk perikanan gitu. Dan perikanan itu kan sangat besar di Sukabumi kan. Kalau misalnya mikir, misalnya perikanan tradisional, perikanan yang nggak ada akses ke listrik atau masih prosesnya itu dengan cara tradisional yang jauh dari kota gitu misalnya. Kalau mereka semua punya kincir, mereka semua mempunyai akses ke renewable energy lewat PLTA yang seperti ini, berarti kan bisa dioptimisasi gitu loh. Efisiensi produktif perikanan tradisional bisa sangat diefisiensi dengan cara yang sustainable untuk mereka dan juga untuk environment. Iya, dan tanggapannya tadi positif ya dari Pak Sumarna dan dari Sukabumi gitu. Apakah mungkin ada improvement dari sistemnya atau peningkatan penjualan gitu ya, Kemal ya, biasanya laporannya begitu ya? Iya. Oke. Ya, jadi memang balik lagi komunikasi, sosialisasi, dan walaupun sekarang udah ada teknologi gitu ya yang bisa mempermudah komunikasi dan seperti tidak ada jarak lagi gitu, tapi tetap in person itu sangat penting. Approach secara personal itu sangat penting, apalagi kalau menyangkut masyarakat luas, supaya kita bisa lebih tahu apa yang kita lakukan itu benar-benar bermanfaat dan sesuai. Jangan sampai udah capek juga kerja, ternyata bukan itu yang diinginkan oleh masyarakat yang ingin kita bantu gitu. Jadi salah gitu ya. Betul, makanya tadi ada komunikasi dengan Pak Sumarna itu ya, sebenarnya ini bisa begini loh gitu ya. Jadi memang dua arah gitu ya, nggak hanya kita menyerahkan nih ada ini loh dipakai gitu. Ya. Oke. Nah sekarang apa nih ke depannya nih? Proyek ini masih berjalan, terus apa yang kira-kira dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan oleh tim Kemal nih? Yang kami lakukan sekarang itu ya replikasi dari PLT yang pertama kan ya. Soalnya goal itu emang dalam the long term goal dari project ini itu scalability, untuk menerapkan PLTA di sebanyak mungkin lokasi yang kita bisa gitu kan ya. Dan the only way to do that is actually doing it gitu lah. And I don't know how else we can progress gitu lah. Oke. Nah itu tadi Kemal tuh penting banget gitu. The only way to do it is by doing it gitu ya. Jangan ngomong doang. Pertama nih biasanya ya, mungkin kita kan tinggal di Amerika gitu ya, kuliah sibuk dan segala macam gitu. Begitu pulang ke Indonesia melihat sebuah daerah yang mungkin ada potensi untuk dibantu gitu ya. Ini kayaknya daerahnya masih bisa dibangun gini. Cuman gimana ya, maksudnya gue sendirian gitu ya, nggak ada temen siapa gimana gitu ya. Maksudnya langkah apa nih yang perlu diambil supaya mungkin ini memberanikan diri, udah kerjain aja gitu loh. Kemal mungkin ada tips gitu ya untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama gitu. Kalau Kemal kan mungkin kemarin langsung ngelihat research gitu di Google, di YouTube dan segala macam. Tapi mungkin ada orang yang apa ya, gue harus ngapain ya, udahlah 2 minggu lagi udah balik lagi nih ke Amerika. Nggak ada waktu apa gitu ya, maksudnya yang supaya berlomba-lomba juga nih generasi yang sekarang, generasi yang sebelumnya juga mungkin jadinya punya keberanian yang sama seperti Kemal gitu untuk melakukan hal ini bersama teman-teman gitu. Mungkin idenya itu bukan, jadi jangan mikir project kayak gini sebagai a distraction to your career atau a distraction to goal kami gitu, misalnya goal aku atau goal teman-teman. Tapi
gimana project ini bisa membantu dengan goal itu. Misalnya, kan dalam project ini ada yang jurusannya komunikasi, ada yang teknis, ada yang bisnis gitu kan. Misalnya dari sisi teknis, ini kan ada hardware, ini ada teknologi kan ya. Mereka bisa kontribusi dengan kayak gitu. Maksudnya kontribusi bukan menerapkan informasi yang mereka udah punya ke project yang ini yang menjadi beban di atas PR, tapi juga jadi kayak, misalnya untuk ngerjain project ini, untuk project A, ada beberapa topik yang aku belum master gitu lah. Jadi kan ini jadi mendorong aku untuk belajar, untuk leapfrogging topik-topik yang di kelas, ya kan ya? Dan itu membantu dalam edukasi aku. Misalnya jurusannya bisnis, marketing gitu lah. Berarti develop our pitch decks, develop our financial projections. Itu kan, those are lessons that you need to learn anyway. And if you're doing it like this, then there's room to fail, gitu kan ya? There's room to fail, and there's also a passion in it, because you're not doing it again just for you. You're doing it to help other people gitu lah. Not help other people like. Oke. Ya, jadi dan sebenarnya kalau kita lakukan ini akan memberikan manfaat bukan hanya ke orang yang kita bantu, tapi ke kita sendiri juga gitu ya. Exactly. Jadi udah Kemal rasakan sendiri, at the end ini justru akan berbalik ke kita sendiri gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kalau terakhir dari saya nih, kalau misalnya ada yang sekarang lagi dengerin dan ingin terlibat dengan Project Kemal, ini gimana? Apakah ada cara untuk bisa terlibat? Entah itu mungkin bergabung di tim, atau secara funding, atau gimana nih? Sip banget sih. Kita selalu dibuka, bisa ngikut, bisa email. Kalau misalnya partner untuk CSR, atau untuk membuat PLTA di kampung Anda, atau gimana, kampung siapa aja gitu, di mana aja gitu lah. Ya, we will gladly set up a meeting with you, talk about the potential. Again, komunikasi lagi gitu kan ya, untuk ide kita, dari sisi mereka. We'd love to talk about it. Wah, ini seneng banget. Kemana ya. sih? Lihatnya ke website aja ya? Instagram lebih aktif, tapi website juga bisa banget ya. Oke, tadi website Instagramnya apa? bisa disebut, Instagramnya juga handle-nya bisa disebut ya. 360e.io. 360e.io. Ya. Oke, itu ada makna tersendiri nggak sih dari 360e.io itu? Kan itu 36 energi ya, 360 energi. Dan 360 ya karena, a lot of this is sustainable, right? Jadi dari awal sampai akhir sustainable, nggak ada yang hilang. So I think, Oke. Wah, ini seneng banget ya Van ya ngedenger anak-anak muda nih, generasi yang sekarang nih. Aku tuh selalu kagum gitu ya ngedenger cerita-ceritanya. Pasti nggak hanya mengejar cita-cita, tapi juga mencari cita-cita yang bermanfaat buat orang lain. Itu sih kuncinya yang sekarang itu banyak sekali dilakukan ya, seperti Kemal. Lalu juga ada teman-teman juga yang kita suka ngobrol nih, pasti ada sesuatu yang mereka ingin kasih, giving back to the country gitu. Walaupun kita jauh, walaupun kita beda negara, beda benua, tapi bukan berarti kita lupa gitu loh untuk nyumbang, giving back to the country gitu. Nah, ini salut banget ya, kudos buat Kemal dan juga teman-teman di 360E ini. Yang pasti sangat inspiratif banget buat teman-teman yang mendengarkan, buat kita juga ya Van. Semoga bisa menularkan semangat-semangat baru nih buat teman-teman. Iya, dan kita tunggu lagi nanti gebrakan-gebrakan lainnya yang juga bisa memberikan manfaat ke masyarakat luas di Indonesia. Terima kasih banget Kemal atas waktunya. Salam buat semua teman-teman di 360energy.io. Thank you. Thank you Kak Dania, thank you Kak Irfan. Thank you Kemal, bye-bye. Bye. Bye.